Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Saung Pibas. Ya, untuk kali ini karena banyaknya yang nanya ke gua tentang filtrasi, cara pengurusan ikan burayak pibas yang memang sering rentan mati. Itu dikarenakan versi filtrasinya yang salah atau yang jelek, hingga ikannya bisa mati massal gitu. Karena apa-apa yang gua jalanin juga, apa-apa yang gua coba buat ini selalu jadi masukan tersendiri buat gua. Nah, dan gua juga awal-awal pernah ngalamin dimana ikannya bisa mati satu persatu. Dari awal mati satu, terus besoknya dua, besoknya lagi 8, 16, dan akhirnya habis satu tank gitu. Satu tank pun itu cuman sisa beberapa ekor aja. Oke, untuk kali ini gua bakalan bagi, bukan tips sih ya, bakalan bagi sharing gua. Wah, gimana sih sistem filtrasi di saung gua. Ini yang bikin, awalnya sih gua juga sama belajar. Nah, di sini gua bakal sharing ya ke teman-teman filtrasi yang gua itu seperti apa sih. Alhamdulillahnya sekarang udah nggak banyak dan bahkan nggak ada ikan yang mati setiap harinya gitu. Nah, itu pun kalau ada ikan mati pun karena memang guanya males nyortir gitu. Karena ukuran untuk pibas sendiri, kalau udah beda ukuran 3 cm 4 cm di ukuran buraya khususnya, itu bakalan saling makan kalau kitanya telat ngasih makan. Nah, tipsnya seperti apa supaya ikan burayak nggak cepat mati? Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa subscribe channel gua, like, share ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa berbagi informasi juga, supaya banyak banget pencinta peacock bass di Indonesia ini khususnya bisa join di sini dan berbagi ilmu juga pengalamannya gitu, supaya kitanya juga lebih paham tentang peacock bass. Oke, kita coba simak videonya ya. Oke, nah teman-teman, di depan teman-teman ini sekarang ada satu tank yang isinya burayak. Ya, isinya burayak jenis pibas, peacock bass ya, peacock bass jenis mono atau biasa di nama latin dari peacock bass monoculus. Peacock bass monoculus ini kalau teman-teman lihat lihat pemancing yang ada di wilayah-wilayah perairan Amerika, itu banyak banget ditemuin. Jadi hampir setiap pemancing tuh dapatnya ikan peacock bass. Kenapa banyaknya ikan peacock bass? Karena memang ikan peacock bass ini gampang banget berkembang biak. Berkembang biaknya cepat, terus pertumbuhannya juga cepat, lebih dari peacock bass yang lain gitu. Nah, usia ini peacock bass yang di depan teman-teman ini saya tampung di tank ukuran 80 kali 40 kali 60. Ini jumlahnya sekitar 120 atau 130 ekor. Nah, dengan sistem filtrasi yang bakalan gua share ke teman-teman, dengan sistem filtrasi inilah ikan gua gak banyak mati, alhamdulillah gitu. Awal-awalnya sih awal-awal banget kan, karena takutnya kesedot sama yang namanya pompa gitu. Jadi gua nggak pakai pompa, dan ada saran dari salah satu ini buat pakai aerator aja gitu. Ternyata pakai aerator malah banyak yang mati. Nah, terus ada yang ngasih lagi saran, ya udah pakai top filter aja. Nah, gue cobain lagi pakai top filter, dan alhamdulillah dengan cara ngebersihin yang rutin, jaga air yang rutin, nah semuanya bisa berjalan.
sekali lagi gua jelasin sebelum masuk ke filtrasi. Kalau kita piara ikan itu tentunya kita harus memelihara air, karena air tuh nomor satu ya kalau di ikan. Jadi jangan mentang-mentang airnya masih kelihatan bersih nggak kita ganti gitu, karena memang ada bakteri-bakteri yang kasat mata yang nggak bisa kelihatan gitu. Oke, untuk sistem filtrasinya gua di ujung kanan itu pakai yang ini nih. Ini pakai sistem pompa. Kebetulan ini pakai yang 1200. Jadi kecil tapi nggak apa-apa, kecil. Ini gua teman-teman bisa pakai apa ya? Pakai jenis apapun nggak apa-apa, mau pakai merek apapun, Armada, Risen atau pakai Amara gitu nggak apa-apa sih. Nah, cuman di bagian ininya gua pasang itu biofoam tempel yang kayak gini, tapi gua tempelin di sana gitu. Gua tempelin di sana supaya supaya ikan-ikan kecil ini kan masih kesana kesini nih cepet banget gerakannya. Nah, tadi dikhawatirkannya ikannya malah kesedot gitu. Pernah juga gue pakai saringan biasa yang kayak jaring gitu, yang bawaannya yang kerucut, kalau teman-teman tahu itu juga masih bisa nyedot ikan seukuran 3-4 cm. Ini udah hampir masuk ke 4-5 cm. Yang kemarin baru 2-3 cm, 1-2 cm, ini udah cepet banget perkembangannya, gue perhatiin. Untuk atasnya gua pakai selang biasa, cuman selangnya ini gua pakai yang kan selang itu ada yang 60 cm, ada yang 90 cm. Nah, gua ini pakai yang 90 cm ke atas gitu. Ini pakai yang 90 cm ke atas. Nah, nanti airnya masuk ke atas, lalu keluar ke bawah, yang nantinya bakalan jadi sumber oksigen buat ikannya. Sebenarnya di situ ya. Nah, itu udah cukup sih sebetulnya buat oksigen, cuman mencegah aja lagi. Gua juga pasang yang namanya biofoam yang gua simpen ini di tengah. Gua simpen di tengah, satu di pinggirnya, satu sebelah sana, satu gini gua pasang di tengah dua-duanya. Ini gua sekat karena ukurannya udah mulai beda. Jadi kalau teman-teman piara peacock bass dari kecil itu harus sering nyortir ya, supaya ikan yang kecil ataupun pas saat kita telat ngasih makan, ikan yang kecil itu nggak kemakan sama yang ikan lebih gede gitu. Ini kebetulan udah sempet gua sortir tapi masih moncor-moncor karena sekatannya nggak bener. Nanti gua lagi pesan sekatan yang bener buat supaya bisa ikan yang kecil nggak tembus ke ikan yang besar. Nah, ini biofoamnya gua pakai yang biasa aja, nggak pakai yang gimana-gimana. Nah, jadi ini biofoamnya gua pakai yang biasa. Ini ukuran small, biasanya dipakai buat ngebreed ikan yang kawin ya. Ini juga sama. Ini bebas sih mau modelnya seperti apa biofoamnya ya. Supaya pertama supaya kekumpul aja sih di sini kotorannya tuh ngumpul di sini, bahkan mungkin bisa kesedot ke dalamnya gitu. Harapannya sih bisa kesedot ke dalamnya debu-debu yang kecilnya, tapi mungkin masih ada. Nah, nanti ketika kita nguras, kita tinggal nguras di sekitaran sini gitu, karena memang biasanya udah ngumpul di sini. Hati-hati juga pas nguras ya kalau ikan segede gini. Nah, ini juga gua bantu pakai aerator tentunya ya. Ini gua pakai Amara, gua stylenya di low aja, nggak di high. Ini juga gua pakai keran supaya bisa supply oksigennya banyak lewat 3 selang ini. Jadi di belakang satu, di sini satu, di sini satu.
Sebetulnya satu pun udah cukup sih, cuman ini sayang aja sih nggak kepake, jadi gua pakai buat asupan ke kolam ini aja. Nah ini juga gua simpen, tadinya gua pakai, kalau ukurannya masih 2-3 cm sih gua biasanya pakai mangkok di sini atau pakai piring apa, piring yang dari itu beling itu gua simpen di sini. Gua simpen cacing sutra buat makannya, karena memang ukurannya masih segede-gede gini nih, masih kecil-kecil waktu itu. Gua simpen di tengah, karena sekarang udah lumayan gede. Ya udah, ini daripada nggak kepake juga bekas yang dulu gua ngebreed, gua simpen aja di sini. Gua simpen satu di sini dan satu di sini. Jadi perlu teman-teman ketahui juga kalau kita tuh mesti nyimpen cemilan kayak cacing sutra kalau ukuran segini sih. Mencegahnya apa, apalagi kalau ikannya belum disortir kayak gini, ketika teman-teman lupa atau malas ngasih makan ditinggal lama, ini bisa saling makan kalau ikan segede gini sih. Nah gue juga pasang heater gue pakai yang 50 watt aja karena buat posisi standby. Tapi kebetulan heater ini kan fungsinya awalnya untuk ikan yang sakit. Nah gitu, karena ada ikan yang sakit, wajib lah pakai heater. Cara penyembuhannya tuh kita biasa, kalau gue sih biasanya pakai pomade, terus filter setting di 32 sampai bahkan mungkin 34. Ikannya gue pisahin sama ikan yang lain, airnya gue turunin sampai 10 cm. Ya udah, proses karantina di situ bisa 1-2 hari sembuh insya Allah ikannya. Apalagi kalau kena jamur-jamur gitu, ya udahlah, udah paling pas pakai pomade. Jadi nggak usah pakai garam-garam gitu, tinggal pakai pomade aja. Nah untuk heaternya gue pasang ini di malam hari, karena di Subang sendiri ini kalau siang panas banget. Kebetulan gua juga atapnya ditutup, jadi mataharinya langsung masuk nih. Kalau yang ini juga langsung kena sinar matahari karena ada lubang. Jadi nggak khawatir banget kalau ikannya kedinginan kalau siang. Nah ketika malam hari sih baru gua pasang gitu, baru gua pasang heaternya, karena kalau malam di sini tuh jam 1 sampai jam subuh itu udah dingin banget, makanya gue pasang heater mencegah aja sih. Buat teman-teman yang nggak apa-apa sih kalau memang suhu udaranya normal, karena gue ini disimpannya di teras rumah, langsung ke luar rumah. Kalau teman-teman coba ngurusnya di dalam rumah itu udah paling aman sih gitu, karena gue manfaatin yang ada. Ya udah, jadi gue juga pakai fasilitas yang memang mungkin lebih dari yang biasanya. Untuk filtrasinya, jadi dari sini naik ke atas, langsung ke bawah lagi airnya buat oksigen, langsung pakai aerator. Dari sini mau pakai stun kayak gini boleh, atau mau pakai biofoam juga sekalian nyedot kotorannya atau nyedot debu-debu dari luar juga nggak apa-apa. Ini simpan cemilan jangan lupa, terus pakai heater kalau mau pakai heater, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini ada pohon eceng gondok, ini dari ukuran lama sih, yang gini kan hidup nih, nambah oksigen juga buat sembunyi juga ikannya kalau lagi kerjaan. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih, kebetulan aja ada makanya gua pakai gitu teman-teman. Jadi sistem filtrasi yang baik itu pertama airnya harus baik, yang kedua itu asupan untuk oksigen buat ikan kitanya juga baik. Yang ketiganya kita konsisten gitu. Konsisten buat apa? Buat nguras atau WC itu water change atau pergantian air kita tiap hari. Kalau gue sih tiap hari. Buat teman-teman yang nggak bisa atau sibuk ya 2 hari atau 3 hari sekali lah maksimalin buat diganti airnya. Meskipun cuman kalau gue sih mainnya gini, ada yang main persen gitu kan. Kalau gue sih nggak main persen. Akuariumnya gue tandain, ini ada tandanya. Akuariumnya gue tandain di bawah ini.
ditandain. Jadi nanti kalau teman-teman ngisi air itu udah di batas garis segitu ya, ditambahnya juga segitu. Contohnya teman-teman mau water change 10 cm ya, berarti air yang keluar itu sambil kita buang kotoran yang tadi kata gua numpuk di sini, keluar airnya 10 cm dibatasin, lalu kita isi juga 10 cm gitu ya. Alhamdulillah sih hasilnya juga aman banget buat ikan-ikan gua. Terus kalau mati pun itu bukan karena apa dia sakit atau apa, tapi karena memang ikan guanya yang saling makan gitu, karena guanya lupa nyimpen cemilan. Kayak gini nih udah habis. Buat teman-teman kalau malam ini gampang banget supaya ikannya nggak banyak gerak dan lapar terus, ini lampunya tinggal dimatiin aja. Jadi Pibas tuh kalau lampunya kalau masih burayak gini sih ya, sama sih kalau udah gede juga. Kalau ukurannya segede gini lah, ini kebetulan gua ada Pinima Masingo sama Kelberry sama Orinoco. Nah udah sekeren segede gini sih dia bebas sih, mau dinyalain mau dimatiin juga kadang tetap aktif. Kalau segede gini teman-teman matiin itu lampunya, dia langsung bakalan pada ngumpul di pinggir gitu, nggak ada aktivitas gitu. Jadi sarannya kalau malam dimatiin aja lampunya, pas pagi-pagi kalau mau dinyalain nyalain, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, tergantung teman-teman sih gitu mah. Kalau memang kita mau ngepus makan ya udah tinggal nyalain lampu, simpan makanan di sini yang banyak, karena ikan predator itu nggak puas-puas kalau makan gitu. Mereka makan buang kotoran, mereka makan buang kotoran, dan itu bagus juga sih kalau untuk pembesaran. Nah untuk ikan yang ukurannya udah agak naik nih dari sini ke sini, ini batch ke satu gua, ini batch kedua. Ini batch keduanya beberapa senti aja ada beda, gua udah sortir. Ini masuk ke 6-7 senti. Ini juga sama ya sistemnya. Ini gua cuman manfaatin keran aja sih. Gua pakai aerator juga sama. Pakai simpan cemilan, padahal tadi masih ada, sekarang udah habis. Ini juga gua ganti tiap hari. Jadi gua punya cadangan punya cadangan ininya. Kalau kotor, biofoamnya kotor, itu gua langsung kasih yang baru ini gitu. Udah gua bersihin kan, sama udah gua bersihin, gua ganti ke sini. Yang ini gua cuci, yang itu gua pasang. Nah, besoknya terus kayak gitu, dan itu busuk konsisten ya. Jangan lupa juga bersihin ininya, busa-busanya, biar nggak jadi sumber penyakit juga. Apalagi kalau yang gini tuh bagusnya sih yang gini sih, kalau kata gue dia lebih narik debunya lebih banyak. Kalau ketahuannya apa, kalau gue lagi nyuci ini biasanya kalau kotorannya lebih kotor daripada ini si busanya tuh gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video gue. Balik lagi nanti langsung ke kesimpulannya buat teman-teman, cara mastiinnya seperti apa. Kita ngobrol lagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman, cara gua share tadi filtrasi yang ada di gua. Memang low budget banget karena gua pakai filter yang busa biasa sih. Gua nggak pakai filter yang gimana kayak bagusnya sih pakai apa ya, itu kan namanya filter gantung itu ya, yang pakai sekat-sekat gitu, yang pakai chamber. Tapi kalau memang teman-teman belum ada budgetnya, gitu aja dulu. Yang penting si posisi ikan kitanya aman gitu, aman aja, sehat gitu, bisa tumbuh dengan baik. Terus kalau untuk sistem filtrasi yang tadi itu bagusnya untuk ukuran berapa? Bagusnya untuk ukuran yang memang masih burayak. Dibilang burayak tuh 1 cm, tentunya dari 1 cm sampai ke 10 udah masuk burayak. Tapi kalau udah 10 itu biasanya udah masuk ke tingkatan beda gitu, beda. Jadi kalau Pibas itu biasanya mainnya di sentimeter, beda sentimeter udah pasti beda di harga gitu. Oke, sekian dulu video dari Saung Pibas. Teman-teman juga jangan lupa bantu channel gua. Nextnya gua bakalan giveaway Pinima gua, ada Pinima sama
singu gua nanti tetap ikutin channelnya. Terus jangan lupa juga komen yang banyak supaya gue juga nambah ilmu. Kalau teman-teman ada saran lagi buat cara sistem filtrasi yang lebih baik, lebih enak, lebih efisien, tolong kasih tahu ke gue, karena gue juga lagi sama-sama belajar. Dan doain juga si mono gue cepet-cepet bertelur supaya nanti ikannya tambah banyak dan bisa nambah review juga bersama teman-teman. Itu aja mungkin dari gua. Terima kasih udah pantengin channelnya. Salam saung pibas. Yo.